Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Pagi hari ini, hari Minggu tanggal 17 Juli tahun 2022, kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul kehidupan setelah kematian yang akan kita ambil dari Ayub pasal ke-14 ayat yang ke-14. Kitab Ayub pasal 14 ayat yang ke-14. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang Engkau, Bapa yang luar biasa, pencipta langit, bumi, dan segenap isinya. Pagi hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan. Kami sambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Ayub, pasal yang ke-14, ayat yang ke-14. The book of Job, chapter 14, verse 14. Mari kita baca bersama-sama. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Lihat pertanyaan daripada Ayub ini. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Sebuah pertanyaan. Dan kemudian ia merangkumnya dengan mengatakan, maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Perkataan harap, sesuatu yang diharapkan yang muncul di dalam hatinya, namun ia bergerak dengan sebuah strategi untuk mempersiapkan kemungkinan terjadinya kehidupan setelah kematian tersebut. Dia bertanya. Nah, Ayub dan seperti banyak orang lainnya termasuk kita yang hidup pada hari ini menggumuli pertanyaan yang satu ini di dalam kehidupan kita. Adakah kehidupan setelah kematian? Adakah kehidupan di balik lubang kubur itu? Selanjutnya dalam pergumulan itu, Ayub menjawab bahwa ia akan menaruh harap selama ia hidup di dunia ini sampai tiba gilirannya untuk menikmati kehidupan kekal jika ada kehidupan setelah kematian. Ini adalah iman, kepercayaan Ayub yang ditunjukkannya dalam bentuk berharap. Karena itu dia membuat sebuah strategi di dalam menunggu sampai gilirannya tiba. Yaitu harapan akan kehidupan kekal setelah kematian secara fisik. Pertanyaan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat menarik untuk disimak. Dan sesungguhnya tidak ada seorang pemimpin agama pun yang ada di dunia ini yang dapat memberikan kepastian tentang hal ini kecuali Tuhan, Sang Pemberi kehidupan sejak awal. Karena dialah yang menciptakan manusia ini, dan kepada manusia itu dia mengembuskan nafas kehidupan. Jadi dari tidak ada menjadi ada, dan nanti kembali kepada debu kembali. Dia yang mengetahui tentang hidup dan mati. Karena Yesus adalah Sang Pencipta seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ketiga yang mengatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dengan demikian, Yesus memiliki kualifikasi untuk menceritakan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup dan mati itu, yang berhubungan dengan surga dan neraka, yang mana manusia dapat menghabiskan kekalannya, entah di surga, entah di neraka. Yesus satu-satunya yang berhak atau mempunyai kualifikasi untuk menceritakan
tentang kehidupan, tentang kematian, tentang surga dan tentang neraka ini. Pertanyaan yang diajukan Ayub ini adalah pertanyaan sangat mendasar dan sah. Sudah seharusnya pertanyaan ini dipertanyakan oleh setiap manusia agar melalui pertanyaan ini mereka dapat mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi kehidupan kekal, entah di surga atau di neraka. Untuk mempelajari tentang kehidupan setelah kematian, maka baiklah terlebih dahulu kita belajar tentang kematian ini. Supaya kita dapat mengerti mati itu apa, hidup itu apa. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang kematian? Kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Alkitab menjelaskan kematian sebagai pemisahan. Pemisahan apa? Kematian fisik adalah pemisahan roh dari tubuh. Mazmur 104 ayat 29 yang mencatatkan hal itu. Dan kematian rohani adalah pemisahan roh dari Allah. Kematian fisik, pemisahan roh dari tubuh. Kematian rohani, pemisahan roh dari hadirat Tuhan. Nah, Mazmur 104 ayat 29 mengatakan sebagai berikut. Saya akan bacakan. Apabila engkau, maksudnya Tuhan, menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Nah, perhatikan di sini. Alkitab di sini dalam Mazmur 104 ayat 29 ini mempergunakan perkataan roh. Dan seringkali kita mendengar orang menggantikan perkataan roh ini dengan jiwa. Padahal jiwa itu berbeda daripada roh. Manusia terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa itu terdiri daripada, atau soul, terdiri daripada will, emotion, and mind. Kehendak, will, emotion, emosi, and mind, pikiran manusia. Itu jiwa. Roh adalah roh yang ditiupkan, ruah yang ditiupkan Allah. Masuk di dalam kehidupan Adam pertama kali. Sehingga Adam yang tadinya tanah liat berubah menjadi a living being. Manusia yang berkehendak setelah itu. Karena dia memiliki jiwa. Nah, kematian adalah akibat dosa. Karena Alkitab mengatakan karena upah dosa adalah maut. The wages of sin is death. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23a. Seluruh dunia tunduk pada maut. Karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 12 mengatakan, sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yang dimaksudkan adalah Adam, dan oleh dosa itu juga maut, karena upah dosa adalah maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, bukan sebagian, tapi kepada semua orang. Tidak ada pengecualian, karena semua orang telah berbuat dosa. Kita lahir dalam keadaan berdosa. Dosa turunan. Dalam Kejadian 2, ayat yang ke-17, Tuhan memperingatkan Adam bahwa hukuman untuk ketidaktaatan adalah kematian. Tuhan katakan apa? Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, ketika Adam dan Hawa tidak taat, mereka langsung mengalami kematian rohani. Tadi kita telah mendefinisikan kematian rohani adalah terpisahnya roh manusia daripada hadirat Allah. Nah, yang menyebabkan Adam dan Hawa istrinya bersembunyi. Mereka bersembunyi di balik semak-semak menggunakan daun ara untuk menutupi private mereka. Mereka bersembunyi terhadap Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Tertulis dalam Kejadian 3 ayat yang ke-8. Kemudian Adam mengalami kematian fisik, tertulis dalam Kejadian 5 ayat yang ke-5. Jadi dia mengalami kematian rohani terlebih dahulu, dia menyembunyikan diri terhadap Allah, mereka tidak mendapat menikmati hadirat Allah lagi, mereka jauh, mereka diusir keluar daripada Taman Eden. Jadi dengan jatuhnya dosa, mereka kehilangan hadirat Allah,
mereka kehilangan Taman Eden, mereka mengalami persekutuan dengan Allah yang biasanya mereka jalani bersama-sama di taman yang sejuk. Nah, di kayu salib, Yesus mengalami kematian fisik. Matius 27 ayat 50 mengatakan demikian. It is finished, katanya. Tetelestai. Kemudian dia mengembuskan napasnya. Dia mati secara fisik. Bedanya adalah bahwa Adam mati karena dia adalah orang berdosa. Dan Yesus yang tidak pernah berbuat dosa memilih untuk mati sebagai pengganti orang berdosa. Ibrani 2:9. Sehingga dia yang tidak berdosa oleh Allah Bapa dibuat berdosa karena dosa manusia yang percaya kepadanya ditanggungkan kepada Yesus, sehingga dia seakan-akan berdosa sekalipun ia tidak berdosa, mati di dalam mati secara fisik untuk membayar upah dosa bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus kemudian menunjukkan kuasanya atas kematian dan dosa dengan bangkit daripada kematian pada hari ketiga. Tertulis dalam Matius pasal yang ke-28, Wahyu 1 ayat 18. Karena Kristus, musuh terakhir, yaitu maut, telah dikalahkan melalui kebangkitannya. 1 Korintus 15 ayat 55 mencatat, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Mana kemenanganmu? Mana sengatmu? Dia bangkit. Maut tidak berkuasa lagi. Nah, kuasa maut terdapat dalam hukum Taurat, dan kekuatan untuk berdosa itu terletak juga di dalam hukum Taurat ini. Tapi hukum Taurat ini telah digenapi. Sengat maut, sengatnya itu terdapat di dalam dosa. Dan dosa ini kekuatannya berada di dalam hukum Taurat. Orang melanggar lagi dan lagi hukum Taurat ini. Bagi yang belum diselamatkan, kematian mengakhiri kesempatan untuk menerima tawaran keselamatan dari Tuhan. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan setelah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Bagi yang diselamatkan, kematian mengantar mereka kepada kehadirat Kristus. Beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Begitu nyata janji kebangkitan orang percaya sehingga kematian fisik orang Kristen digambarkan sebagai tanda petik tidur. Orang tidur bangun lagi. Kami menantikan saat ketika maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tercatat dalam Wahyu 21 ayat yang keempat. Waktu itu kita tunggu di mana kematian fisik yang bagi orang percaya itu digambarkan sebagai manusia yang tidur di dalam kuburan akan dibangkitkan kembali. Nah, sekarang pertanyaannya setelah kita belajar tentang kematian ini, apa yang terjadi setelah kematian? Apa sih yang terjadi? Tadi kita katakan mati itu ada artinya kalau roh manusia itu diambil kembali kepada Tuhan. Mati secara fisik. Nah, apa yang terjadi setelah kematian? Dalam iman Kristen ada banyak kebingungan. Saya mendengar lagi dan lagi, simpang siur beritanya. Tentang apa yang terjadi setelah kematian. Ada orang yang berpendapat, ini pendapat orang macam-macam, ini salah satu di antaranya. Ada orang yang berpendapat bahwa setelah kematian, setiap orang tidur dalam tanda petik sampai penghakiman terakhir. Setelah itu setiap orang akan dikirim ke surga atau neraka. Nah, pendapat yang lain adalah mengatakan bahwa pada saat kematian orang langsung dihakimi dan dikirim ke tujuan abadi mereka, entah surga atau neraka. Sementara yang lain lagi mengklaim bahwa ketika orang mati, roh mereka dikirim ke surga atau neraka yang bersifat sementara, Hades, untuk menunggu kebangkitan terakhir, penghakiman terakhir, dan kemudian tujuan akhir mereka dalam kekekalan surga atau neraka, lautan api disebut dalam kitab Wahyu, atau the lake of fire. Bukan Hades lagi. Jadi, apa sebenarnya yang dikatakan Alkitab terjadi setelah kematian? Yang mana sih? Kok simpang siur begitu? Tapi menurut Alkitab, apa yang terjadi setelah kematian? Begitu
manusia menghembuskan napas yang terakhir, apa yang terjadi? Pertama, bagi orang percaya, saya ulang, bagi orang percaya kepada Yesus Kristus yang telah lahir baru, bukan hanya sekedar percaya dengan mulut, tapi sungguh percaya dalam hati. Karena percaya dengan mulut adalah knowledge, pengetahuan. Percaya dengan hati adalah iman. Itu yang menyelamatkan. Nah, pertama, bagi orang percaya kepada Yesus Kristus, Alkitab memberitahu kita bahwa setelah kematian, roh orang percaya dibawa ke surga. Roh diambil kembali kepada Tuhan. Karena upah dosa mereka telah dibayar pada saat mereka menerima Kristus sebagai juru selamat. Itu tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat 18, dan ayat 36. Bagi orang percaya, kematian adalah beralih dari tubuh dan diam bersama Tuhan. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 6 dan 8. Filipi 1 ayat 23. Dapat dicek kembali apa yang saya katakan ini benar atau tidak. Namun, perikop seperti 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 54 dan 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 sampai 17 menggambarkan orang percaya dibangkitkan dan diberikan tubuh yang dimuliakan. Nah, jika orang percaya langsung masuk surga dalam konteks ini dan diam bersama Kristus setelah kematian, apa tujuan kebangkitan ini? Kalau memang sudah di surga, kenapa harus bangkit lagi? Kan itu menjadi pertanyaan yang harus kita selidiki dalam Alkitab. If you go straight to heaven and stay there directly in heaven, why should you be resurrected again? That is a question that need to be answered. Tampaknya, pengertiannya adalah, sementara roh orang percaya diam bersama Kristus segera setelah kematian, tubuh fisik mereka tetap berada di dalam kubur, dalam keadaan tidur, tanda petik. Pada kebangkitan orang percaya, tubuh fisik dibangkitkan, dimuliakan, dan kemudian dipersatukan kembali dengan roh mereka. Roh, jiwa, tubuh. Jangan dibalik-balik. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Roh paling atas, kemudian jiwa, kemudian tubuh. Spirit, soul, and body. Jangan diutak-atik ya, dari soul naik ke atas. Roh, jiwa, tubuh. Memang benar setelah jatuh di dalam dosa, ini bisa acak-acakan. Tapi bagi orang yang percaya, ini diriset kembali, sehingga roh menduduki tempat yang utama, kemudian jiwa, dan kemudian tubuh. Nah, roh, jiwa, dan tubuh yang dipersatukan dan dimuliakan ini menjadi milik orang-orang percaya untuk selama-lamanya di langit baru dan bumi baru, seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 21 hingga pasal 22. Kedua, bagi mereka yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka, kematian berarti hukuman abadi. Namun, serupa dengan nasib orang percaya, orang yang tidak percaya juga tampaknya dikirim segera ke tempat penampungan sementara. Dalam Perjanjian Lama, ke dalam Abraham Bosom itu ada 2 kompartemen, sudah pernah kita bicarakan di sana. Tempat orang percaya dan tempat orang tidak percaya. Untuk menunggu kebangkitan terakhir, penghakiman, dan takdir kekal. Nah, Lukas 16 ayat 22 sampai 23 menggambarkan seorang kaya yang disiksa segera setelah kematian. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 menggambarkan semua orang mati yang tidak percaya dibangkitkan, dihakimi di takhta putih, the white throne yang besar, dan kemudian dilemparkan ke dalam lautan api, the lake of fire. Itu tertulis dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Dihakimi. Jadi mereka yang tidak percaya berada di tempat penantian sementara di Hades, mereka diam di sana, dibangkitkan untuk dihakimi, diadili. It is appointed unto men to once die. And then the judgment. Jadi artinya di dalam hal ini setelah orang mati mau didoakan supaya berubah nasibnya nggak bisa. Telah dia tentukan sewaktu dia hidup. Dia mau kemana? Mau ke surga atau mau ke neraka? Itu dia tentukan sewaktu dia hidup. Setelah dia mati ini tidak berubah. Mau didoakan jengking-jengkingan kayak apa, mau ditengking apapun nggak akan bermanfaat. Karena penentuan itu ditentukan oleh sepemilik dirinya,
oleh si pemilik diri itu sendiri, oleh kemana dia ingin pergi setelah kematian. Apakah dia memilih untuk percaya kepada Yesus atau menolak Yesus? Bagaimana mungkin dia waktu hidup menolak Kristus dan setelah mati didoakan supaya dia terima Kristus? Lah dia tidak punya kemampuan untuk menentukan kok. Jadi setelah kematian dihakimi. Bagi yang percaya di surga, bagi yang tidak percaya di neraka. Orang-orang yang tidak percaya juga tidak dikirim ke neraka lautan api segera setelah kematian, melainkan berada di alam penghakiman dan penghukuman sementara seperti orang kaya itu. Namun meskipun orang-orang yang tidak percaya tidak langsung dikirim ke lautan api, nasib akhir mereka setelah kematian bukanlah hal yang menyenangkan, tetap aja disiksa. Orang kaya itu berteriak dalam Lukas 16 ayat 24, "Aku sangat menderita dalam api ini." Dan kemudian dia bersyafaat, "Bapak Abraham, bisa tolong nggak? Kirimkan, bangkitkan Lazarus. Kirim, ada orang yang mati bangkit kembali dan mereka akan menginjil." Abraham mengatakan, bagi mereka ada banyak kesaksian para nabi. Jika mereka tidak percaya kepada kesaksian para nabi ini, mereka juga tidak akan percaya sekalipun ada orang mati dibangkitkan untuk memberitakan kebenaran. Itu pilihan mereka di dalam hal ini. Sementara mereka mau bersenang-senang, ingat baik-baik kita tidak tahu kapan jantung itu berhenti berdetak. Sedang bersenang-senang jantung berhenti berdetak, selesai hidupnya. Saya sedang berbicara dengan seorang pasien yang masih saya ingat namanya sewaktu saya mahasiswa kedokteran tingkat 3 terakhir di Jerman. Sedang berbicara dia mati. Mana ada yang tahu di dalam hal ini? Oleh karena itu, setelah kematian, ada 2 tempat terpisah yang dihuni oleh seseorang segera setelah kematian, yaitu mereka tinggal di tempat yang nyaman jika mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, atau di tempat siksaan seperti orang kaya itu yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, alam yang menampung mereka ini berfungsi sebagai surga sementara dan neraka sementara sampai kebangkitan. Pada saat itu, roh dipersatukan kembali dengan tubuh. Tetapi keputusan sesuai iman saat hidup di dunia ini tidak akan pernah dapat berubah lagi. Dia membawa iman itu ke dalam di dalam kematian itu, di dalam maut itu. Waktu dia mati, dia membawa iman itu. Artinya, jika seseorang meninggal sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, imannya ini akan menyelamatkannya dan keselamatan ini tidak akan berubah lagi sesuai dengan imannya pada saat ia mati. Jika ia tidak beriman kepada Yesus saat ia mati, ia menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hukuman kekal di neraka juga tidak pernah akan berubah lagi. Jadi keputusan itu harus ditentukan saat hidup. Once you decide your faith, whatever it is, to believe or not to believe in Jesus Christ, that remains when you die. If you believe that is your faith, you die in your faith, heaven is awaiting you. But if you reject Jesus Christ, you don't have faith in him, you don't trust him, you don't want him to pay the wages of your sin, then you need to pay your own wages of sin. How? Spend your eternity in hell, in the lake of fire. That cannot be changed. So decide today, while it is still day, and make sure you believe in Jesus Christ so you can be safe. Jadi percaya selama masih ada apa yang disebut hari, yaitu hari ini. Besok tidak dijamin, kita belum tentu hidup. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka namamu tercatat di dalam kitab kehidupan dan surga menantimu. Oleh karena itu, setelah kematian ada 2 tempat terpisah. Ya, seperti yang dikatakan tadi. Tempat yang nyaman, surga nantinya, kita mendapatkan mahkota kehidupan, di mana kita akan menghadap Tuhan di Bema Seat, tempat menentukan jenis mahkota yang kita terima, atau dihakimi untuk masuk ke dalam lautan api. Kebangkitan pertama adalah untuk orang-orang kudus,
orang-orang kudus, yaitu orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Yaitu mereka yang percaya kepada Kristus. Tertulis dalam Wahyu 20 ayat yang ke-6. Setiap orang yang ada di dalam Yesus Kristus dan mereka yang menjadi bagian dari kebangkitan pertama akan memasuki kerajaan 1000 tahun. Dan pada akhirnya langit baru dan bumi baru sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang pertama. Kebangkitan lainnya terjadi setelah kerajaan 1000 tahun Yesus Kristus ini. Dan itu melibatkan orang fasik, yaitu orang jahat dan orang yang tidak percaya, yang dihakimi menurut perbuatan mereka. Wahyu 20 ayat 13. Jadi setelah kerajaan 1000 tahun itu, setan dilepaskan untuk sementara waktu, banyak kembali orang yang disesatkan. Sekalipun dalam 1000 tahun itu mereka melihat Kristus yang memerintah. Mereka memiliki damai, setan diikat. Mereka tidak dapat mengatakan setan menyebabkan aku memilih ini. Tidak sama sekali. Mereka tahu apa itu kenikmatan damai sejahtera. Tapi begitu setan dikeluarkan, mereka pilih, aku mau coba pilih setan lah. That's it. Pilihan ada pada orang masing-masing. Nah, pada waktu itu pada waktu setan dipilih, mereka tidak dapat merubah nasib mereka lagi. Ketentuan hidup mereka telah tercatat. The lake of fire setelah itu. That's it. Jadi sekali lagi kebangkitan lainnya terjadi setelah kerajaan 1000 tahun, dan itu melibatkan orang fasik, yaitu orang jahat, dan orang yang tidak percaya yang dihakimi menurut perbuatan mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus ini, seperti yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat ke-13. Mereka ini yang namanya tidak tercantum dalam kitab kehidupan akan dikirim ke lautan api untuk mengalami kematian kedua. Kematian kedua artinya terpisah daripada Allah sampai selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 14 sampai 15. Bumi baru dan lautan api. Dan tujuan ini adalah final dan abadi. Ada dua, bumi baru, langit baru ini, dan lautan api, the lake of fire. Siapa yang pergi kemana? Tergantung daripada iman mereka. Beriman kepada Kristus atau tidak beriman. Orang-orang percaya, artinya beriman kepada Yesus Kristus, akan mendiami langit dan bumi baru. Dan mereka tidak akan pernah mengalami kematian kedua. Artinya tidak pernah akan terpisah daripada hadirat Allah. Mereka akan bersama-sama dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ini. Sementara orang-orang fasik akan mengalami kematian kedua, artinya terpisah selamanya dari hadirat Allah. Penentuan tempat kekekalan ini, surga atau neraka, sepenuhnya didasarkan pada apakah mereka mempercayai atau tidak mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka saat mereka masih hidup di dunia ini. Matius 25 ayat 46, Yohanes 3:36. Nah, yang lalu kita telah berbicara, kalau kita mengatakan kita percaya kepada Yesus Kristus, artinya kita mengasihi Dia. Sementara Yohanes 6 kemarin ini kita belajar, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Bagaimana mungkin orang mengikuti perintah Yesus tanpa membaca firman-Nya? Jadi, dengan demikian orang harus mengasihi Tuhan dan juga harus mengasihi firman-Nya. Tidak ada pilihan yang lain di dalam hal ini, baru kita mengenal firman dan perintahnya untuk dapat kita lakukan di dalam hal ini. Kalau ini aja susah kita lakukan, bagaimana kita dapat mengatakan I love you Lord di dalam hal ini? Mereka ini ya yang terpisah daripada Allah adalah mereka yang waktu hidup mereka dengan sengaja atas pilihan mereka sendiri juga memisahkan diri mereka daripada Tuhan itu sendiri. Apakah ada kehidupan setelah kematian? Ayub berbicara dari keputusasaannya. Ia bertanya, kalau manusia mati, harusnya saat manusia mati, bukan kalau. Manusia pasti mati. Dapatkah ia hidup lagi? Kita semua telah ditantang oleh pertanyaan yang satu ini. Apakah ada kehidupan setelah kematian? Apa yang terjadi pada kita setelah kita mati? Saya pernah berpikir tentang itu. Mungkin saya kira-kira umur 9-10 tahun. Saya masih di Padang waktu itu. Apa yang terjadi kalau saya tidak ada di dunia ini? Pertanyaan itu menghantui saya terus di dalam ini. Apakah kita hanya berhenti dari ada menjadi tidak ada di dunia ini? Apakah kematian adalah sebuah jalan untuk mengembalikan manusia yang telah pergi kembali
yang telah pergi untuk kembali lagi ke bumi ini. Jadi artinya, apakah kematian itu merupakan jalan reinkarnasi seperti yang dipercaya oleh sebagian orang? Apakah ada reinkarnasi tersebut? Apakah Tuhan dibatasi sehingga apa yang telah diciptakan manusia ini recycle kembali? Kalau kita mengatakan Tuhan itu Maha Kuasa, maka reinkarnasi tidak ada karena Dia sanggup menciptakan sampai kapanpun juga. Apakah semua orang pergi ke tempat yang sama setelah kematian atau kita pergi ke tempat yang berbeda? Benarkah ada surga atau neraka? Atau itu hanya state of mind? Alkitab memberitahu kita bahwa ya, ada kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan setelah kematian. Hidup manusia bukan hanya terbatas di dunia saja, dan umat manusia diciptakan untuk sesuatu yang lebih dari sekedar hidup di dunia yang fana ini. Pada saat kematian, tubuh berhenti berfungsi dan memulai proses kembali ke bumi, membusuk, decaying. Tetapi bagian spiritual manusia tetap hidup. Roh manusia itu tetap hidup. Debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengkaruniakannya. Tertulis dalam Pengkhotbah 12 ayat 7. Tadi pada awal daripada khotbah ini kita telah mempelajari juga dalam Mazmur 104 ayat 29. Kalau roh manusia diambil, mereka menjadi debu kembali. Dan di sini kita belajar kembali. Ya, dalam kitab Pengkhotbah 12 ayat 7, debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengkaruniakannya. Nah, kepada mereka yang ditebus dan upah dosa mereka dibayar, Allah memberikan kehidupan yang kekal. Suatu keberadaan yang begitu mulia sehingga apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Hidup yang kekal ini terkait erat dengan pribadi Yesus Kristus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Semua orang harus mendengarkan Injil karena hidup kekal hanya ada di dalam Anak Allah dan tidak dapat diterima atau dimiliki dengan cara lain. Dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Hidup kekal adalah hidup Kristus di dalam kita. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Kita memilikinya selama kita memelihara hubungan iman yang vital dengan Dia dan tidak menyangkali Dia. Barang siapa yang malu mengakui aku pun malu mengakui Dia di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat, kata Tuhan Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 12 mengatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, artinya Yesus Kristus, ia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes 5, 12. Jadi itu milikilah Tuhan Yesus, maka kita akan memiliki kehidupan kekal ini. Yesus Kristus, Tuhan yang berinkarnasi ini, the God-man, God in the flesh, Allah di dalam daging, datang ke bumi untuk membayar upah dosa-dosa kita dan memberikan kita karunia hidup yang kekal. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Artinya Dia membayar upah dosa kita dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 yang kelima. Nah, 3 hari setelah penyalipannya, Yesus membuktikan dirinya menang atas kematian dengan bangkit dari kubur. Dia adalah personifikasi kehidupan. Yohanes 11 ayat 25. Dan bukti terakhir bahwa ada kehidupan setelah kematian.
Dia hidup selamanya. Ini bukti ada kehidupan di balik lubang kubur. Yesus membuktikan ini. Hai maut, di mana sengatmu? Dikatakan. Kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang terdokumentasi dengan baik. Rasul Paulus mengundang orang untuk menanyai lebih dari 500 saksi mata yang melihat Yesus setelah kebangkitannya seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 yang ke-6. Tertulis di sana. Mereka semua dapat memberikan kesaksian tentang fakta bahwa Yesus hidup dan bahwa mereka memang bahwa memang ada kehidupan setelah kematian. 500 orang menyaksikan Yesus naik ke surga. Murid-murid Yesus rela mati untuk menyaksikan bahwa Yesus bangkit dari mati untuk membaru pada dosa manusia. Kebangkitan Kristus yang memberi kita harapan pasti akan kehidupan setelah kematian adalah landasan iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 19. Karena Kristus telah dibangkitkan dari kematian, kita memiliki iman bahwa kita juga akan dibangkitkan. Seperti yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Yohanes 14 ayat 19. Kristus adalah buah sulung. Dan sesudah itu semua orang percaya yang ada pada miliknya, yang adalah miliknya, juga akan dibangkitkan pada saat kedatangannya. 1 Korintus 15 ayat 23. Sama seperti Tuhan membangkitkan Yesus, demikian juga kita akan dibangkitkan oleh roh yang sama saat Yesus datang kembali. 1 Korintus 6 ayat 14. Fakta, saya katakan fakta bahwa ada kehidupan setelah kematian tidak berarti bahwa semua orang mati akan masuk surga atau semua orang mati akan masuk neraka. Tidak seperti itu. Orang-orang akan terus ada setelah mereka mati dan akan ada kebangkitan suatu hari nanti. Tetapi Tuhan membuat perbedaan antara kebangkitan orang benar, yaitu mereka yang ada di dalam Yesus Kristus, yang percaya kepada Yesus Kristus, dan orang yang tidak benar, yaitu mereka yang menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka yang mati dalam dosa mereka. Seperti yang tertulis dalam Daniel 12 ayat yang kedua. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur, tadi perkataan mati tidur, di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ini Daniel 12 ayat 2 mencatat ini. Paulus mengatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-24 ayat ke-15, aku menaruh pengharapan kepada Allah. Sama seperti Ayub tadi. Sama seperti mereka juga. Bahwa ada kebangkitan semua orang mati. Baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Orang percaya dan tidak percaya, dua-duanya dibangkitkan. Yang satu dibangkit mengalami tubuh kemuliaan, hidup bersama dengan Allah Bapa di surga itu. Yang satu lagi mengalami siksaan di lautan api. Dalam kehinaan, di mana ada ratap tangis, kertakan gigi yang tidak akan pernah berhenti. Penyesalan yang mereka alami. Itu dirasakan semua. Bukan berarti dia tidak merasakan, dia rasakan dalam keadaan sadar. Jangan mau masuk ke tempat itu. Setiap orang harus, saya ulang, harus membuat pilihan dalam hidup ini. Pilihan yang akan menentukan tujuan kekalnya. Kita ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan setelah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. The book of Hebrews chapter 9 verse 27. Mereka yang telah dibenarkan oleh iman di dalam Kristus akan masuk ke dalam kehidupan kekal di surga. Tetapi mereka yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka akan dikirim ke hukuman kekal di neraka, the lake of fire, lautan api. Matius 25 ayat 46. Neraka seperti surga adalah tempat literal, betul-betul ada. Neraka adalah tempat di mana orang-orang yang tidak benar, yaitu orang-orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, akan mengalami murka Allah yang tidak pernah berakhir dan abadi. Neraka digambarkan sebagai lautan api, di mana penghuninya
akan disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Wahyu 20 ayat ke-10. Di neraka akan ada apa? Tangisan dan kertakan gigi, menunjukkan penyesalan, regret, guilt, kesedihan dan kemarahan yang hebat, dan semuanya ini dialami dengan kesadaran penuh. Matius 13:42. Mungkin saja mereka akan menepuk-nepuk dada mereka, menyesal. Kenapa dulu ya nggak mau percaya kepada Yesus Kristus? Kenapa dulu ya aku dengar pendeta mengatakan percayalah? Kenapa aku nggak mau? Sekarang aku berada di tempat ini. Giginya gemertakan, menunjukkan penyesalannya. Marahnya. Terlambat sudah semuanya. Karena itu perhatikan baik-baik. Lebih baik menyesal sekarang sebelum terlambat. Nggak ada jalan mundur. Karena di hadapan Allah kalau dikatakan, aku nggak pernah tahu. Hari ini hari Li telah memperingatkan kita sekalian tentang hal ini. Alkitab melalui saya menunjukkan ini. Jadi ambil tindakan pada hari ini. Terima Yesus sebagai dan Tuhan Juru Selamat. Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Bukan hanya sekedar menerima asal-asalan. Hasilkan buah sesuai dengan pertobatan itu. Baca Alkitab. Berdoa. Renungkan firman. Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi menginginkan mereka untuk berbalik dari jalan jahat mereka melalui pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga mereka dapat hidup kembali. Dapat hidup. Yehezkiel 33:11. The book of Ezekiel, chapter 33, verse 11. Catatkan ini, write it down. This is important. Ezekiel, chapter 33, verse 11. Yehezkiel 33 ayat 11. Sehingga kalau orang mengatakan Tuhan itu jahat, mengirim orang ke neraka. Tidak, dikatakan sini. God doesn't want the wicked to die and be sent to hell. But he wants all the people to repent and bear the fruit in accordance to their repentance. Harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu sehingga mereka menikmati hidup kekal. Itu keinginan Tuhan. Baca itu di dalam Yehezkiel 33 ayat 11. Jangan menuduh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak akan memaksa kita untuk tunduk kepada permintaannya untuk bertobat dan berbalik dari jalan yang jahat. Jika kita memilih untuk menolak Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita menolak surga yang telah Dia, Tuhan, siapkan, dan kita akan hidup selama-lamanya terpisah daripadanya. Nah, seringkali kita juga mendengar Tuhan itu baik, teramat baik, dan selalu baik. Tidak mungkin Ia membiarkan orang masuk neraka. Yang benar. Tuhan itu mengertilah. Dia tahu aku ini sibuk. Dia mengertilah aku nggak suka membaca. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Percaya saya. Kamu bisa baca, kamu bukan buta huruf, baca Alkitab. Bagi yang buta huruf, kamu bisa dengar khotbah, kamu bisa dengar Alkitab yang dibacakan, ada sekarang, dijual. Bisa dengarkan itu, gampang. Tetapi Tuhan tidak akan maksakan ya, terserah kepada kita. Kehidupan di dunia ini adalah persiapan untuk apa yang akan datang. Iman di dalam Kristus mempersiapkan kita untuk kehidupan setelah kematian. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Yohanes 3:18. Artinya apa? Dia sendiri menghukum dirinya. Dia sendiri mengirimkan dirinya ke neraka. You send yourself to hell, not God. How? By not believing in Jesus Christ, the Son of the living God. Setiap orang akan mengalami kehidupan setelah kematian dalam kekekalan surga atau neraka. Bagi orang percaya kepada Yesus Kristus, kehidupan setelah kematian adalah kehidupan kekal di surga bersama Tuhan, pencipta langit dan bumi ini. Bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, kehidupan setelah kematian adalah keabadian di lautan api. Bagaimana kita dapat menerima hidup yang kekal dan menghindari neraka? Hanya ada satu cara, melalui iman kepada Yesus Kristus. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku,
ia akan hidup sekalipun walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kemudian ia bertanya, percayakah engkau akan hal ini? Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Percayakah engkau akan hal ini? Itu ditantang oleh Tuhan Yesus yang menuliskan ayat ini. Karunia kehidupan kekal tersedia bagi semua orang. Barang siapa percaya kepada Anak, dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 36, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah. Tetap, garis bawahi, tetap ada di atasnya. Kekal selamanya murka Allah, neraka. Kita tidak akan diberi kesempatan untuk menerima anugerah keselamatan dari Tuhan setelah kematian. Once we die, there is no more hope. There is no other opportunity. Tujuan kekal kita ditentukan dalam kehidupan duniawi kita melalui penerimaan atau penolakan kita terhadap Yesus Kristus. Kesempatan ini hilang setelah kita mati. Sebab Allah berfirman, 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kedua. 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Saya bacakan. Pada waktu aku, artinya Tuhan berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Besok kita nggak tahu. Kalau sudah mati nggak ada lagi, karena kita nggak bisa percaya lagi. Kita tidak bisa mengaku lagi. Orang mati sudah nggak ngomong, nggak bisa percaya. Jika kita percaya pada kematian Yesus Kristus sebagai pembayaran penuh atas upah dosa kita, dan kita percaya kepada kebangkitannya dari antara orang mati, kita dijamin untuk menikmati hidup kekal setelah kematian dalam kemuliaannya di surga. 1 Petrus 1 ayat 3-5. Dan pertanyaan berikutnya harus akan kita bahas adalah, apakah kita memiliki waktu kematian yang ditentukan? Kita miliki nggak itu? Alkitab memberitahu kita sekalian bahwa tertulis dalam Mazmur 139 ayat 16. Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Way before the foundation of the world, everything is written in his book. Tidak ada satu orang pun dapat mengintip, melihat ke dalam buku itu. No one can look at the inside of the book. Percuma bertanya kepada dukun untuk masa depan. Di sini tertulis semuanya tentang itu. Jadi jawabannya secara pasti adalah ya. Waktu itu ditentukan. Ada awal, ada akhir. Tuhan tahu persis kapan, di mana, dan bagaimana kita akan mati. Tuhan tahu segalanya tentang kita. Mazmur 139 ayat 1-6. Jadi apakah ini berarti nasib kita disegel? Apakah ini berarti kita sama sekali tidak memiliki kendali atas kapan kita akan mati? Jawabannya adalah ya dan tidak. Tergantung pada perspektifnya. Bagaimana cara kita melihatnya. Tapi yang paling penting, perjalanan hidup kita itu telah tertulis dalam kitab Tuhan yang tidak diketahui oleh seorang pun. Karena itu jangan bernubuat siapa akan mati tanggal berapa. Bohong. Jawabannya ya, kalau kita mengatakan kita mempunyai pengaruh di dalam kehidupan atau tidak mempengaruhi pengaruh terhadap kehidupan. Dari sudut pandang Tuhan, karena Tuhan itu Maha tahu, jadi waktu kita itu telah ditentukan berapa lama kita hidup. Dia tahu segalanya dan tahu persis kapan, di mana, dan bagaimana kita akan mati. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubah apa yang Tuhan sudah tahu akan terjadi. Tapi ini bisa berubah nggak? Itu tergantung Tuhan. Yesaya berdoa, Tuhan, ingat akan kebaikanku, ingat akan ini akan itu. Sebelum Yesaya keluar, berjalan, Tuhan bicara kepada Yesaya, sudah kasih dia 15 tahun lagi. Yesaya kembali, Tuhan perpanjang umurmu 15 tahun. Tapi Ezekiel ini, Ezekiel di sini raja,
dia membuat kesalahan, mati di dalam kesalahannya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kalau Tuhan sudah memperpanjang umur kita, jangan lakukan kesalahan. Bagaimana kalau jawabannya tidak, artinya di luar kontrol Tuhan misalnya? Jawabannya adalah bukan kontrol dalam arti Tuhan tidak bisa kontrol ya. Itu tanda petik. Artinya Tuhan memberikan free will kepada manusia. Dengan free will ini manusia bertindak mengakhiri kehidupannya. Artinya dia melakukan bunuh diri. Dia mengambil narkoba, overdose daripada obat-obatan. Dia berdiri di freeway dengan orang sedang menyetir tinggi. Pada waktu ada tembak-menembak, dia berdiri di sana menantang peluru. Nah, ini free will-nya dia. Dia mati di dalam kebodohannya dia. Tapi apakah Tuhan tahu? Tuhan tahu bahwa orang ini akan mengambil sebuah tindakan kebodohan. Tapi apakah dia akan mati pada hari itu? Mati atas pilihannya, bukan atas pilihan Tuhan. Jadi jawabannya bisa ya dan tidak di dalam hal ini. Seseorang yang melakukan bunuh diri akan hidup lebih lama jika dia tidak melakukan bunuh diri. Demikian pula seorang meninggal karena pola hidup yang sembrono. Penggunaan narkoba, overdosis, mempercepat kematiannya sendiri. Sehingga seseorang meninggal karena kanker paru-paru akibat karena merokok, tidak akan meninggal dengan cara yang sama atau pada saat yang sama jika dia tidak merokok. Seseorang yang meninggal karena serangan jantung karena seumur hidupnya makan sangat tidak sehat dan sedikit berolahraga sehingga dia obes, tidak akan meninggal dengan cara yang sama atau pada saat yang sama jika dia makan yang lebih sehat dan berolahraga lebih baik. Ya, keputusan kita sendiri memiliki dampak yang tidak dapat disangkal pada cara, waktu, dan tempat kematian kita. Tadi saya katakan, lampu merah, dia berdiri di tengah jalan, atau dia turun dari mobil, dia berdiri di tengah-tengah freeway, ya salah sendiri. Namun, terlepas dari semua dampak yang kita miliki ini, Tuhan telah mengetahui segala-galanya. Sejak awal, bahkan sebelum segala sesuatu terjadi. Yesaya 46 ayat 10 dari New King James Version. Declaring the end from the beginning. Meaning, God knew the answer. God knew everything way before the story even started. Sebelum sebuah sejarah, sebelum sebuah cerita dimulai, dia tahu akhirnya. Bahkan semua ini sudah tertulis dalam kitabnya, seperti yang tercatat dalam Mazmur 139 ayat 16 yang kita baca bersama-sama tadi. Bagaimana hal ini mempengaruhi kehidupan kita secara praktis? Ini pertanyaan berikutnya. Kita harus hidup setiap hari untuk Tuhan. Yakobus 4 ayat 13-15. James chapter 4 verse 13 to 15. James ini saudaranya Tuhan Yesus, bukan Rasul Yesus yang menulis ini. Saudara Tuhan Yesus mengajarkan kita, dari sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa-apa. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. 15, sebenarnya kamu harus berkata, dia berikan saran, harusnya berkata gini nih, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi kita harus membuat keputusan yang bijaksana tentang bagaimana kita menjalani hidup kita ini dan bagaimana kita menjaga diri kita sendiri sebaik-baiknya. Dan pada akhirnya kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia berdaulat dan Ia mengendalikan segala sesuatu. Berjalan sesuai firman Tuhan, percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, tapi lakukan bagian kita sebaik-baiknya. Mengapa begitu banyak orang harus mengalami penderitaan yang mengerikan sebelum kematian? Banyak orang menderita, matinya tersiksa. Saya mendapatkan pertanyaannya berulang kali tentang hal ini. Mari kita jawab pertanyaan ini. Mazmur 139 ayat 16 secara jelas mengatakan kepada kita bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini telah tercatat semuanya dalam kitab Tuhan. Tadi kita baca bersama-sama. Dan kemudian Ibrani 9 ayat 27, Hebrews 9:27 mengatakan manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan setelah itu dihakimi. Bagaimana cara manusia mati? Semuanya itu tercatat dalam kitabnya.
Penderitaan, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah bagian universal dari kemanusiaan kita yang ada di dunia yang jatuh, in a fallen world. Ini bagiannya. Pertanyaan, mengapa ada penderitaan dalam kematian bagi sebagian orang dan sementara yang lain tidak mengalami penderitaan? Ada yang menderita, ada yang tidak menderita. Ini adalah sebuah misteri yang tidak dapat dijawab oleh siapapun. Hanya Tuhan yang mengetahuinya. Karena itu jangan menghakimi orang. Karena kita melihat segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini dari pengalaman manusiawi kita. Dan kita tidak memahami pikiran dan tujuan Tuhan yang tidak terbatas. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Saya pernah membaca tentang seorang misionaris dari China begini yang mengalami banyak sekali siksaannya di negara komunis ini. Bahkan disuruh minum air kencing. Dia disiksa macam-macam. Dia bertanya kepada Tuhan, bagaimana ya cara penyiksaan ini bisa mempermuliakan Engkau? Aku tidak mengerti. Aku dipukul, aku didera, aku dicampakkan. Tapi kalau Engkau berkata bahwa penderitaan ini memuliakan Engkau, ya udah, aku tidak apa-apa, aku terima. Yang penting Tuhan beri kekuatan kepadaku, katanya. Ini Yun, Brother Yun, yang mengatakan seperti demikian. Kitab Ibrani, pasal 11 mencatat tentang kehidupan pahlawan iman dalam Perjanjian Lama. Kita sering membaca tentang kehidupan para pahlawan iman ini, tetapi mengabaikan penderitaan yang mereka alami karena iman mereka. Kita mengabaikan doa permohonan yang mereka panjatkan. Tertulis dalam Ibrani 11, ayat 33-40. Ibrani 11 ini banyak mencatat tentang pahlawan iman di dalam hal ini. Alkitab mencatat bahwa para pahlawan iman ini mati menderita. Kalau kita baca sejarah penderitaan mereka, ada yang dikoyakkan, ditarik oleh kuda, atau dijadikan pilar api. Artinya mereka digantung dan kemudian dibakar hidup-hidup untuk menerangi kerajaan Kaisar Nero. Ini jahat sekali. Mereka mati dalam keadaan seperti demikian. Alkitab mencatat bahwa pahlawan iman ini mati menderita. Pada saat kita membaca sejarah gereja, kita akan menemukan penderitaan mereka pada saat mereka menghadapi kematian. Mereka mati tanpa tanda jasa di antara manusia. Tetapi Tuhan menghargai penderitaan mereka dan memasukkan mereka ke dalam pasal iman yang agung ini sebagai pelajaran bagi kita, yaitu Ibrani 11, Hebrews chapter 11. Mencatat itu semuanya. Penderitaan dan kematian adalah bagian dari kutukan dosa atas dunia. Kejadian 3, 16-19. Adam dan Hawa jatuh, dan ketika mereka jatuh, mereka membawa kepada diri mereka sendiri dan semua keturunan mereka penderitaan kematian. Kejadian 2:17 secara jelas mengatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Setan katakan engkau nggak mati, di sini pastilah engkau mati. Jadi percaya Tuhan dan firman-Nya. Kita tahu bahwa Adam dan Hawa tidak mati secara fisik pada hari mereka makan buah dari pohon itu. Adam masih hidup sampai 930 tahun kok. Kemudian mati. Ditulis dalam Kejadian 5 ayat yang kelima. Tetapi ketika Adam berdosa, dia mati secara rohani, terpisah daripada Allah. Dia menyembunyikan dirinya. Inilah kematian rohani itu. Pertanyaan, mengapa ada orang menderita pada saat kematian dan lainnya tidak? Tidak dapat diringkas dalam satu pernyataan. Tuhan berdaulat, hanya Tuhan yang tahu. Let God be God. Itu bukan hanya pernyataan yang mengada-ada. Ketika Yesus menyembuhkan seorang buta sejak lahir, para murid bertanya kepadanya seperti yang tertulis dalam Yohanes 9 ayat 1-3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat 2 dari Yohanes 9. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dalam perikop ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada prinsip yang diterapkan pada pertanyaan kita. Tuhan mengizinkan beberapa orang menderita agar pekerjaan Tuhan dapat dinyatakan. Dengan kata lain, Tuhan mengizinkan beberapa orang menderita untuk membawa kemuliaan bagi namanya, dan yang lain tidak menderita karena alasan yang sama. Namun mereka menderita, menanggung penderitaan tersebut
dalam batas kemampuan mereka. Tuhan tahu batas kemampuan setiap orang. Kehendaknya yang berdaulatlah yang menentukan setiap keadaan. Oleh karena itu, kita dapat dengan aman mengatakan bahwa tidak ada penderitaan tanpa tujuan dalam rencana Tuhan. Meskipun kita sebagai manusia yang terbatas mungkin tidak melihat tujuan itu dengan jelas, kita melihat samar-samar sampai kita berada di surga. Mungkin saja kita akan bertanya, bagaimana mungkin penderitaan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Namun, terhadap pertanyaan ini, kita tidak memiliki jawaban. Biarlah Tuhan menjadi Tuhan. Let God be God. Rasul Paulus banyak menderita dalam hidup dan pelayanannya. Tentang semuanya ini dapat kita baca karena tercatat dalam 2 Korintus 11 ayat 23-27. Paulus dibunuh karena kesaksiannya, dan menurut tradisi universal, Paulus ini dipenggal kepalanya setelah lama di penjara. Namun selama waktu ini dia menulis kesaksian ini kepada Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8. Dia katakan gini, banyak dikutip pada batu nisan ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, ini yang positif, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tujuan lain dari penderitaan adalah untuk menjadi saksi bagi mereka yang melihat bahwa kasih karunia dan kekuatan Allah cukup untuk memampukan orang percaya untuk berdiri dalam penderitaan itu. 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Paulus juga memberikan contoh bagaimana kita harus memandang penderitaan itu sebagai anak-anak Allah. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku, kata Rasul Paulus, bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus 12 ayat 9-10. Dan Paulus juga berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1:21. Oleh karena itu bagaimanapun orang percaya meninggal dalam penderitaan atau dalam kedamaian yang relatif itu hanyalah transisi untuk berhadapan muka dengan Tuhan. Orang harus mati untuk masuk ke surga atau masuk neraka. Transisi. Setelah transisi itu dilakukan, semua kesedihan dan rasa sakit dari penderitaan akan berakhir. Kalau orang masuk neraka, penderitaannya dilanjutkan. Kalau orang percaya, penderitaannya berakhir pada saat ia mati. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tidak akan ada lagi kematian atau perkabungan atau tangisan atau kesakitan. Karena tatanan lama telah berlalu. Wahyu 21 ayat 4. Kesimpulan saya, summary saya sebagai berikut. Alkitab secara jelas mengatakan bahwa sengat maut adalah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 5-6. Sekali lagi, sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Namun demikian, kehidupan manusia tidak berakhir dengan kematian karena Kristus telah mengalahkan maut melalui kebangkitannya. Maut adalah musuh terakhir yang telah dibinasakan oleh Yesus dalam 1 Korintus 15 ayat 26. 1 Korintus 15 ayat 26. Dengan demikian secara pasti Alkitab mengatakan bahwa ada kehidupan setelah kematian dan kehidupan ini dapat dinikmati di surga bagi orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, atau dalam penderitaan dalam kekekalan lautan api, the lake of fire, bagi mereka yang menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena itu selama masih ada apa yang disebut hari, mari kita pergunakan kesempatan yang baik ini untuk bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, agar kita dapat menikmati hidup kekal di surga. Amin. Dan sebagai pernyataan terakhir, bagi Anda yang belum menerima Yesus, jika penderitaan di bumi ini begitu banyaknya, jangan mau mati di dalam dosa, sehingga penderitaan di bumi ini dilanjutkan di neraka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah memerdekakan kami.
Berbicaralah kepada setiap daripada kami ya Tuhan, agar damai sejahtera-Mu yang melampaui akal budi manusia itu ada di dalam kehidupan kami. Dan Engkau yang membuat perjalanan hidup kami berhasil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka hati dan angkat tangan kita. Kiranya Bapa Surgawi menyinari wajahnya atas setiap daripada kita. Membimbing engkau ke arah yang tenang, menyegarkan jiwa, membaringkan engkau di padang berumput hijau, bahkan menyediakan makanan dan hidangan di hadapan lawanmu, dan mengurapi kepalamu dengan minyak, sehingga pialamu penuh melimpah. Biarlah engkau menjadi kepala bukan ekor, naik terus tidak pernah turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar, diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati rumah tanggamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, kehidupanmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal budi manusia, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Amin dan amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai berjumpa minggu depan pada waktu dan saat yang sama. Sementara itu jalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.